itu akan datang ke sana kalau kita tidak dalam keadaan wudhu gitu. Kalau kita wudhu selesai ya, hilang ya. Makanya orang Islam itu jarang ada setannya gitu. Salah Asal Pak dia menjaga Ustadz. wudhu. Begini, menurut hadis, jikalau seseorang bangun pagi-pagi, maka dia Ya, itu harus beristinsar, betul? Halo? ya, ya. Tahu beristinsar Maaf, tahu? sinyalnya agak ngelek ini. Oh, agak Ya, ngelek katanya. istinsar mengeluarkan air dari hidung. Oke, baik. Kenapa Lanjut, seseorang lanjut, lanjut. kenapa seseorang pagi-pagi harus mengambil air wudhu? Beristinsar, kenapa? Karena itu perintah Allah ya. Wudhu itu perintah Allah, sunnah Rasulullah. Udah selesai. Iya, iya, diperintah itu karena apa? Contoh begini, Ya, hikmah. diperintahkan untuk minum obat. Iya, diperintahkan. Biar ngapa? Karena sakit, betul, betul. Benar, benar, benar. Nah, diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air itu ke dalam hidung, kemudian menghembuskannya. Karena apa? Hmm. Ya karena itu perintah Allah. Perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kita ikut saja. Astagfirullahaladzim. Begini Ustadz, makanya kita agak buntu diskusi kita. Saya kasih tahu pelan-pelan ya gini. Ini ada obat. Saya diperintahkan untuk minum. Dasar atau alasan diperintahkan untuk minum itu bukan karena diperintah. Bagaimana Ustadz ini pola pikirnya? Saya diperintahkan minum obat bukan karena diperintah, tetapi karena sakit supaya sembuh. Kan gitu, betul? Nah, kenapa kalian diperintahkan? Kenapa kalian diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air ke dalam hidung? Karena kita berwudu itu kan sudah apa namanya, aturannya seperti itu. Karena setan-setan tidur di sana, Ustaz. Jadi justru di tubuh orang muslim itu justru setan malah lebih tinggi daripada malaikat. Di sini setan tidurnya, di sini malaikat bergelantungan. Artinya setelah kita bersih-bersih begini, bekas-bekas setan itu malah jadi malah malah bercecer kemana-mana tempatnya malaikat bergelantungan. Betul. Itu kan menurut antum yang Kristen. Kalau kami Islam nggak begitu Oke, kepahamannya. Nggak menurut bisa. Anda jika selesai membersihkan hidung, maka kotoran itu akan turun kemana? Apakah naik ke langit atau turun ke bawah? Yang jelas kita kan suci dari hadas kecil begitu. Nah, hikmahnya begitu. Iya. Hidung, Ustadz, kalau kita membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu langsung naik ke atas atau turun ke bawah? Ya jelas ke bawah. Nah, berarti kena setan, kena malaikat-malaikat yang bergelantungan itu ya. Oh, lama. Berjatuhan ini bekas-bekas setan ini. Oh, lama. Tapi intinya begini, Ustaz. Itu kan menurut orang Kristen. Iya. Kok menurut orang Menurut Kristen? itu nggak begitu. Antum kan Kristen. Bukan menurut orang Kristen, Kalau itu menurut menurut Islam logika. Menurut logika. Kalau Anda membersihkan hidung, maka agama kotoran-kotoran itu dari nggak bisa hidung dengan itu logika ya. berarti agama Islam tidak masuk logika ya? Agama nggak bisa terlalu mengandalkan logika karena ada juga agama Ah, itu yang mengandalkan keyakinan di hati, keyakinan iman. baiklah. Tapi Mengandalkan logika, intinya begini Ustadz. Maksud saya begini. Kita itu ya. ingin mencari sesuatu supaya kita memahami sesuatu itu kita juga harus menggunakan nalar kita. Intinya apa? Karena begini, Terus, setan tidur di lubang hidung, malaikat bergelantungan di janggut. Sebentar lagi jin-jin ada di alis ya, begitu. Maksud saya begini, menurut Anda ini yang menceritakan ini
Ini memang dia itu betul-betulkah mendapatkan wahyu? Atau dia itu lagi ngarang bebas kah? Atau dia itu memang lagi berhalusinasi? Atau bagaimana? Itu benar-benar dapat dari wahyu dari Allah begitu. Nah, seperti misalnya Bang Edis, mohon maaf ya. Hmm. Dalam Islam ini kan kalau kita buang angin ya, mohon maaf ya, buang angin, maka kita kan wajib berwudu kalau mau sholat. Nah, saat kita buang angin itu, kita wajib membasuh wajah ya kan. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, kenapa katanya kalau kita buang angin, kok muka yang dicuci? Maka saya bilang, antum sakit kepala, kenapa pantat yang disuntik? Nah, kan begitu logikanya. Bisa Kita harus dijelaskan, bisa dijelaskan. menggambarkan. Itu bisa dijelaskan Ustadz. Nggak Ini bisa Ustadz kita nggak, justru mengandalkan Ustadz yang nggak logika. nyambung. Dengar, begini, Kita harus Ustadz. Ini yang tidak nyambung itu Ustadz. Kalau misalnya kita sakit, kenapa pantat yang disuntik? Karena dari pantat itu ya. bisa ada aliran darah yang akan membawa zat-zat itu yang dari suntik itu menuju ke seluruh aliran darah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Justru yang tidak bisa dijelaskan itu kenapa pantat yang kentut, muka yang dibasuh. Makanya saya bilang begini Ustadz, sebenarnya makanya saya bilang Ustadz, Di situlah mustahil Anda tidak meninggalkan Islam jika Anda sungguh-sungguh mempelajarinya. Hmm. yang benar ya, mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Itu yang betul. Judulnya ini salah ini ya. Oke. Salah. Yang tadi saja Pak Ustadz Mustahil hanya kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Makanya oke. orang yang keluar dari Islam itu gara-gara nggak belajar. Ini Justru orang judulnya yang keluar dari Islam tuh gara-gara belajar. Saya kasih contoh. Saya punya punya cerita nih. Jadi ini ceritanya begini. Mm-mm. Dia itu murtad meninggalkan Islam gara-gara dengar ceramah saya. Dia Iya. dengar ceramah saya begini. Edis, dulu kamu pernah cerita Mm. tentang bagaimana Allah menyuruh umat muslim lewat Iya. perantaraan Muhammad suruh sholat 50 kali. Iya. Anda tahu cerita itu? Mm. Nah, bayangkan di dalam satu hari 24 jam disuruh sholat 50 kali. Mm. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ada nggak manusia yang nggak tidur? Manusia nggak tidur? Ah, Nggak ada sih. nggak ada. Berarti kita bikin dalam 24 jam itu tidurnya 8 jam. Berarti tinggal berapa? 24 kurangi 8. Tinggal 16, betul? Betul nggak? Mm. Betul nggak? Benar. Oke, tinggal 16 jam. Nah, 16 jam, Iya. taruhlah nggak usah kerja. Taruhlah semua orang Islam bos, ya. Semua orang Islam bos nggak perlu kerja, uangnya jatuh dari langit, dari surga. Oke, 16 jam. Di dalam 16 jam harus 50 kali sholat. Maka 16 dibagi 50. Mm. Artinya 16 jam 50 kali sholat, maka setiap setengah jam sekali, maka orang tersebut harus sholat. Setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat. Bahkan bukan setengah jam sekali nih. 0,3 itu sekitar 1 jam tuh 30, berarti 60 menit. 60 menit bagi 3, berapa berarti itu? Iya. Berarti dalam waktu itu Anda harus sholat terus. Pertanyaan saya, apakah itu mungkin dilakukan? Iya. Hmm? Bagi Allah mungkin, nggak mungkin. Bagi Allah mungkin. Coba, Ben. Saya teringat Kisah Ustadz. Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun di gua itu. Bagi Allah mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Astaga, kalau udah begini Bagi sulit. dia. Berat ini berat. Yakin sama Allah. Sholat Itu 50 kan kali tidurnya sehari 309 mungkin. tahun. Ini makanya bener 9 tahun tidur benar di dalam kata gua. Akil Syiraq, Itu makin Ashabul Kahfi. panjang janggutnya makin
Kita Ustaz, santai aja ya, dibilang Islam itu dibilang orang apapun santai aja kita. bukan. Maksud saya itu Aman. begini, Ustadz. Kita itulah ya harus menggunakan akal juga lah. Iya kan? Waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Kalau seandainya Allah memutuskan seperti itu, pasti Allah kasih jalannya begitu. Nah, nggak ada yang nggak mungkin. Berarti setiap 15 Serius menit, itu. berarti setiap 30 menit sekali, berarti enggak 30 menit sebenarnya. Kalau 60 sepertiganya 60 berapa teman-teman? Ya sekitar 20 menit sekali ya. 20 menit sekali berarti sholat. Sebenarnya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, berarti 20 menit sekali sholat ya. Coba kita, coba di zaman Nabi Musa, ketika dikejar Fir'aun, ya, saat itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul laut dengan tongkat, terbelah jadi 12 jalan. Gak ada yang nggak mungkin bagi Bisa Allah. itu dijelaskan secara ilmiah di dalam Selamatlah Bible Nabi bisa Musa. dijelaskan. Di dalam Bible itu dijelaskan Itu lewat terjadi. perantaraan angin timur. Ketika pada waktu itu ada angin Bagi Allah timur nggak yang ada yang keras. Sehingga laut itu terbelah. Bagi orang Ya kan? Dan itu kejadian-kejadian trik seperti itu hanya sesekali saja. Nah, ini masalahnya bagaimana Anda di dalam hidup setiap 20 menit sekali sholat. Nanti 20 menit ada yang lagi mustahil. sholat Bagi Allah lagi. nggak ada yang mustahil. Itu pun Anda nggak kerja. Itu pun Anda sudah nggak kerja. Itu anggap saja ada uang jatuh dari langit tuh. Ada nasi, ada beras Bagi jatuh dari orang langit. Islam nggak ada yang nggak mungkin ya, semua mungkin. Kami sudah meyakini itu ya. Contohnya seperti Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur di dalam gua, nggak makan. Di mana? Di mana nggak bangun. ayatnya? Di mana ayatnya Ashabul Kahfi itu tidur dalam gua 369 tahun? Dalam surah Al-Kahfi itu. ya, Nggak dalam ada. Surah Al-Kahfi. Allah Tidak jelaskan. ada di Dalam situ hadis- tidur. Di dalam dalam Al-Quran hadis-hadis tidak seperti ada mereka tidur 300 tahun. Cuma dalam tafsir-tafsirnya lagi ada ya. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah saja tidak tahu jumlah mereka berapa. Di dalam Al-Quran aja sudah jelas Allah jelaskan ya. Berapa jumlah mereka? Ada 7 orang begitu Ashabul Kahfi. Bukan 7 orang. Justru jumlah mereka itu Allah dan Muhammad sama-sama tidak tahu Pak Ustadz. Nih saya tunjukkan ya. Kan ada yang bertanya kepada Rasul, berapalah jumlah mereka? Ada yang bilang 2 bersama dengan anjingnya, yang ketiganya anjing. Ada yang bilang 4, yang kelimanya anjing. Ada yang betul? Betul tidak? Benar begitu. Maka katakanlah apa? Allah yang Maha Tahu. Kalau bikin begitu semua bisa. Bentar. Bentar ya. Saya akan tunjukkan dulu hadisnya. Hmm. Bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita mengajari dia dulu Al-Quran. Santai saja kita nih ya. Slow. Ini kan diskusi nih sama-sama Pak Haji nih ya. Iya, cuman bedanya Anda modal jenggot panjang saja. Baik, itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang kedua-dua ya. Saya tunjukkan nih. Ini sebenarnya menandakan atau membuktikan bahwa Allah dan Muhammad itu sama-sama enggak tahu. Masa ada orang tanya tapi jawabannya kayak begini. Lihat nih. Lihat Ustadz. Kelihatan ya? Ya. Nih, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Betul? Hmm. Sebagai terkaan Terus? atau terkaan atau tereka-reka terhadap barang yang gaib. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7 orang,
yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ini jawaban macam apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka selain tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka. Allah pun tak tahu. Muhammad pun tak tahu. Apa susahnya membuat ayat begini? Allah ya, qulillahu a'lamu bi'iddatihi. Kita teruskan. Apa susahnya membuat ayat begini? Jangan dipotong sampai situ, teruskan ayatnya. Coba Anda yang baca gantian. Qulillahu a'lamu bi'iddatihim. Coba Anda yang baca coba. Lanjut. Ayat berikutnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ini sebenarnya Muhammad itu dites kenabiannya. Nih, saya balikin dulu kamera saya. Jadi ada orang-orang Yahudi yang dulu ketemu dengan Muhammad. Karena orang-orang Yahudi ini tahu Muhammad ini bukan nabi, tapi nabi-nabian. Nah, karena itu orang-orang Yahudi itu menguji Muhammad. Dia ditanya tentang 3 hal. Pertama, dia ditanya, bagaimana ciri-ciri seseorang anak itu, apakah dia lahir laki-laki atau perempuan? Kemudian dijawab sama Muhammad, siapa nanti yang nafsunya lebih besar, itulah nanti anaknya yang keluar itu. Kalau misalnya yang laki-laki nafsunya lebih besar, maka nanti anaknya laki-laki. Kalau yang perempuan nafsunya lebih besar, maka nanti yang lahir anaknya perempuan. Ternyata setelah diteliti, itu hanyalah dongeng yang nyata. Kemudian yang kedua, dia ditanya tentang ruh. Apa jawaban Muhammad ketika orang Yahudi menguji Muhammad tentang ruh? Katakanlah, ruh itu urusan Allah. Terus dia ditanya, wahai Muhammad, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi kalau engkau benar-benar nabi? Turun ayat tadi. Mereka bertanya, yang kedua orang, yang ketiga anjingnya. Yang lain berkata 5 orang, yang ke-6 anjingnya. Yang lain berkata 6 orang, yang ke-7 anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu. Ustadz, itu kalau ngomong begitu nggak usah Muhammad, Ustadz Udin juga bisa. Itu apa-apaan? Itu justru membuktikan bahwa dia bukan nabi. Gimana sih Ustadz ini? Itu kan wahyu. Qulillah, itu kan bilang Allah, katakan. Iya, bagaimana? Jawaban Allah macam yang lebih apa tahu. seperti itu, Itu Ustadz? maksudnya. Jawaban macam apa seperti itu? Masa ditanya, jelaskanlah tentang roh. Roh itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Itu sama seperti orang ngaku-ngaku nabi. Itu Allah yang ngajarin, ya. Karena nabi itu Bukan kan Allah tidak yang akan menyampaikan ngajarin. kecuali yang Itu mah omongan dia sendiri. Kalau cuman bikin begitu, siapa yang tidak bisa, Ustadz? Yang tidak bisa siapa? Kalau cuman ngomong begitu. Misal saya ngaku-ngaku nabi, saya ditanya, Edis, kalau kamu benar-benar nabi, coba jelaskan kepada saya. Bagaimana tentang hari kiamat? Jawabannya, itu urusan Allah. Oke lah Ustadz, oke lah. Intinya saya sampaikan kepada Anda, belajar lagi lah yang mendalam. Anda ini benar-benar meyakini Islam itu hanya sekedar dogma belaka. Ya, dan begini Pak Ustadz, Anda tidak gini. Kalau semua Ustadz seperti Anda, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi generasi muda umat Islam itu akan meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena generasi Z ini, mereka itu kalau bertanya, mereka ingin jawaban. Ini yang terjadi. Orang umat Islam generasi Z, anak-anak mudanya itu mempertanyakan agama Islam, tetapi ustadznya hanya menjelaskan imani saja. Pokoknya imani saja, itu kekuasaan Allah.
Pokoknya itu kekuasaan banyak Allah, Islam. imani saja. Nah, makanya saya bilang Ustadz, Alhamdulillah sekarang ya, intinya yang saya semakin hari sampaikan semakin kepada banyak yang Anda, masuk Islam. gimana? Nah, sekarang semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Makin halu dia. Makin halu dia. Oke lah Pak Ustadz. Intinya saya ingin pesan kepada Anda, Ya. Anda belajar dulu ya secara mendalam ya. Jangan jenggot aja dipanjangin. Berat ini teman-teman. Nge-lag teman-teman. Apanya yang nge-lag? Sinyal saya nge-lag? Masa sinyal saya nge-lag teman-teman? Iya, intinya makanya saya bilang teman-teman ya, dia jenggot saja panjang. Modal kopiah. Jadi kalau ada orang Islam bertanya, imani saja. Iya. Terima kasih Bella, terima kasih. Kalau ada orang Islam bertanya, itu kekuasaan Allah. Iya, kalau seperti itu jawabannya, makanya saya bilang tunggu saja sebentar lagi pemuda-pemudi Muslim generasi Z itu sebentar lagi akan meninggalkan agama Islam. Oke, kita kasih naik ada Ibnu Syafiq Al-Faqih ya, silakan. Ya, Ibnu Syafiq, silahkan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Halo, Bang. Apakah Anda seorang Muslim, Ibnu Syafiq? Oke, kabur dia ya. Kita kasih naik ada Arhan Jam. Oh, baik, baik Bang, baik Bang. Baik. Oke, Pugu. Kemarin kita udah diskusi ya. Gini Pugu, kamu setuju nggak Pugu bahwa iman itu harus memiliki nalar juga? Oh, Atau setuju kalau itu. Oke, Anda setuju nggak bahwa beragama itu juga harus berlogika juga? Sangat setuju. Baik, kita lanjutin sedikit yang tadi nih. Kamu tahu nggak cerita tentang bagaimana tadinya disuruh sholat itu 50 kali? Itu yang jelas, yang kami pahami, sholat itu hanya ada 5 waktu. Ya. Iya, sebelum 5 waktu, tadinya itu kan 50 kali. 50 kali tetapi tidak jadi, hanya 5 waktu yang terakhir. Iya, Pugu. Tenang. Tenang dulu. Konon katanya. Gini loh. Ya. Gini loh. Ini udah mulai mau kabur nih. Mau lari. Justru aku Mau lari. Gini loh. Mau lari. Enggak. Pugu, Kamu nggak pernah dengerin ngasih dulu kesempatan saya. untuk teman Dengerin debat. dulu. Enggak, Iya, kamu nggak pernah ngasih kesempatan untuk berdebat, sehingga kelihatan tolol kita. Padahal kamu nggak pernah. Sekarang saya mau nanya. Pugu, kita belum selesai kemarin, juga. belum selesai. Belum juga membahas sesuatu, Pugu. Enggak. Saya mau nanya Kita perdebatan itu kemarin. belum, Katanya, kita itu sebentar, belum saja katanya. memulainya. Ini Enggak. gimana, Pugu ini? Katanya Yesus kemarin katanya Rob, ya. Tuhan adalah Rob. Sekarang yang saya tanyakan, ada nggak hadisnya atau kitab yang bertanya bahwa Rob itu adalah Tuhan atau Nabi dikatakan Rob? Oke, ada Jawab Al-Quran dulu. nggak di situ? Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, bukakan surat Yusuf ayat 23. Ya. Silakan. Berapa? Yusuf ayat 23. Ya. Kita turuti dia, teman-teman. Kita turuti. Nggak masuk di sini cuman
terjemahnya dan istri. Itunya? Iya, baca dulu, baca dulu. Di Silakan. sini dan istri. Iya, baca ada, coba dulu, dibuka di situ. baca. Masa surat Yusuf ayat 23 istri? Ah. Yusuf ayat 23 istri, Yusuf 24 suami. Apa itu? Di Yusuf sini 25 sinyalnya, ponakan. sinyalnya nggak bisa buka, HP saya nggak bisa buka. Coba bukain Alasan. di situ, bukain di situ, Pak. Nggak alasan, coba bukain di. Yaudah, di situ. kamu belajar dulu sana Pugu. Alasan saja kamu Enggak, suruh bukan buka dulu, Al-Quran jangan. gak ada. Silakan, silakan. Yang lain. Ibnu Syafiq Al-Faqih. Ya, silakan. Oh, Fahmi 27. Silakan Fahmi. Terima kasih Cika Pom, terima kasih. Fahmi 27, silahkan nyalakan kamera Anda. Sinyalmu tidak baik. Sinyalmu tidak baik. Fahmi. Oke, si Palmi beli sinyal dulu ya sana ya, Palmi ya. Beli sinyal. Oke, kita kasih naik ada Ibnu Syafiq Al-Faqih. Ini kita naikkan satu kali ini ya. Kalau masih dia nggak bagus kita turunkan. Ibnu, apakah kamu bisa mendengar suara saya? Iya, Silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Oke, Ibnu Syafiq, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim ya Bang ya? Muslim. Siap berdiskusi dengan baik? Siap. Siap tertib, tidak menghujat, tidak memaki-maki, diskusi yang baik? Asal kamu jangan selalu ngoceh terus. Baik, Ada giliran saya berbicara. baik, baik. Anda setuju nggak bahwa kita beragama itu harus juga berakal? Tadi. Jadi tadinya Muhammad itu naik ke Sidratul Muntaha. Entah bagaimanalah dia katanya naik ke langit ketujuh. Nah, sesampainya dia langit, gimana? Ntar dulu. Kita lebih baik kembali ke tema aja. Soalnya saya tadi nggak dengar, Bang. Iya, Balik ke tema. temanya ini adalah kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Makanya ini saya kasih tahu ini hal-hal yang sederhana. Siap? Nah, boleh saya bertanya? Berat ini, takut dia teman-teman. Kenapa Anda ketakutan begitu, Ibnu Syafiq? Kenapa? Iya, boleh saya bertanya? Ya udah baik, Masa silakan nggak lah, boleh? silakan. Mereka nggak boleh ditanya, nanti murtad. Silakan, tanya sama saya, silakan, bertanya. Silakan. Ya, ada. Ya. Kenapa? Apa menurut Anda itu pendeta tidak mempelajari Injil? Bible? Pendetanya siapa dulu? Ada juga pendeta yang nggak mempelajari Injil. Contohnya siapa? Rudi Iskariot. Nah itu. Tanyakan kenapa banyak pendeta yang mualaf, bahkan udah profesor, sedangkan tak ada satu ulama Coba yang sebutin. murtad. Coba. Satu ulama yang murtad. Saya pikir Anda tadi membuat pertanyaan apa? Anda punya data dari mana itu bahwa banyak pendeta yang murtad itu? Datanya dari mana? Sebutkan 10 orang. Sebutkan siapa? Wah, barusan saya lihat di Google itu banyak banget. Iya, siapa? Sebutin. Salah satunya yang almarhum itu Siapa? siapa pendeta? Oh, Yahya Waloni. Yahya Dia pendeta Waloni. mahir itu. Yahya Waloni itu tidak pernah jadi pendeta. Aduh. Oke, saya mau tanya sama kamu. Yahya Waloni itu pendeta di gereja mana? Donditan salah satunya.
Ditanya dulu Yahya Waloni, pendeta di gereja mana? Donditan salah satunya, ini gimana sih? Enggak, dia pendeta di gereja mana Yahya Waloni? Enggak. Yang saya tanya apakah mereka Tidur sana di bawah sana. Enggak, terus pikir saya kan bawa ini. Aduh. Begini loh. Kalau ngomong harus ada dasarnya. Saya minta kamu tunjukin Yahya Waloni pernah jadi pendeta di gereja mana. Kan gitu. Malah kamu bilang Donditan. Donditan pernah menjadi pendeta di mana? Aduh, ini sudah tahun 2026. Cobalah kalau ngomong itu jangan ngarang bebas. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Krisma Multi. Silakan Krisma. Karisma. Karisma. Ya, Karisma, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Karisma. Oke. Bang Karisma, siap berdiskusi dengan baik? Oke, Bang. Oke, Siap. silakan Bang. Apa yang Bapak sampaikan? Begini, Bang. Nah, Menurut Abang itu agama Abang itu benar nggak, Bang? menurut saya setelah saya pelajari dan saya teliti dengan seksama, benar Bang. Jalan kebenaran itu hanyalah dengan cara mengikut Yesus. Bukan ngikutin Muhammad Bang. Kalau ngikutin Muhammad nanti jadi mirip seperti Muhammad. Dan menjadi mirip seperti Muhammad, Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan Muhammad. Contohnya apa? Contohnya nambah-nambah istri. Satu. Terus yang kedua, mengambil harta jarahan, ghanimah. Yang ketiga, Anda akan menciumi sebongkah batu di Arab. Itulah akibat jika Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan yang harus dicontoh. Padahal sejatinya yang harus Anda contoh, Anda jadikan suri tauladan, itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Begitu. Silakan. Justru itu agama Abang tidak benar, justru itu, Bang. Kenapa kalau memang agama Abang benar itu harus banding-bandingan dengan agama saya yang tidak benar menurut Abang? Karena agama Anda memfitnah bahwasanya Yesus menubuatkan seorang nabi namanya Muhammad. Gitu. Contoh. Muhammad berkata, sebentar Bang, tenang Bang. Ya. Muhammad berkata bahwasanya di dalam Injil itu dinubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Ciri-cirinya berupa tompel. Astagfirullahalazim. Bagaimana Anda memfitnah Injil bahwa ciri-ciri nabi itu adalah sebuah tompel? Padahal di dalam Bible, di dalam Alkitab, ciri-ciri nabi adalah dia bernubuat. Dia berkata dan perkataannya itu terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Saya berkata bahwasanya tanggal 30 Januari akan terjadi gempa di Indonesia. Ketika perkataan saya itu tidak terjadi, maka itulah yang disebut sebagai nabi palsu. Tetapi ketika perkataan saya itu terjadi, itulah tanda bahwa saya itu sungguh-sungguh seorang nabi. Itu ciri-ciri nabi di dalam Alkitab. Lalu bagaimana Anda memfitnah ciri-ciri nabi itu dia memiliki tompel di punggungnya? Setelah saya mempelajari Injil, tidak pernah ada ciri-ciri nabi itu berupa tompel. Itu adalah fitnah yang nyata. Silakan. Oke, Bang.
begini, abang berbicara secara agama saya dengan logika abang. Abang memaknai Al-Quran saya secara dengan logika abang. Masalah saya pakai logikanya tetangga sebelah. Saya kan punya akal. Bukankah di dalam Al-Quran setiap manusia itu diberikan akal? Maka kita harus menggunakan akal kita itu. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata tidak ada di dalam Al-Quran ciri-ciri Nabi berupa tompel. Ternyata itu ada di hadis. Dan umat Islam tidak pernah disuruh beriman kepada hadis. Justru disuruh beriman kepada Injil. Betul? Abang ini tak betul itu bang. Oh, coba silakan yang betul yang mana? Apakah disuruh beriman kepada hadis atau disuruh beriman kepada Injil? Ya kepada hadis bang. Karena hadis Oke, itu mana? rujukannya Ayat dia. berapa? Ayat berapa yang mengatakan berimanlah kamu kepada hadis? Coba. Saya akan lawan abang dengan logika, tak akan membawa Al-Quran saya yang suci karena abang itu pakai logika. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan. Logika Anda lebih baik untuk menjelaskan agama Islam ketimbang Al-Quran itu sendiri. Saya akan lawan logika abang dengan logika saya. Abang, hadis itu bang, rujukannya Al-Quran bang. Oke, Jadi coba. orang yang memberikan arti daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang tertentu seperti Nabi dan Rasul. Baik. Hadis itu rujukannya Al-Quran. Baik. Hadis rujukannya Al-Quran. Sebentar. Saya pegang omongan Anda ya. Ya, Saya pegang omongan Anda. Hadis rujukannya Al-Quran. Menurut hadis, boleh tidak berdusta di dalam 3 hal? berdusta di dalam Al-Quran boleh. Oke. Mana rujukannya di dalam Al-Quran bahwa boleh berdusta dalam 3 perkara? Silakan abang baca sendiri karena abang yang mengatakan. Saya akan menjawabnya, ayo bang. Bang, tadi abang bilang hadis itu... Tenang bang, tenang ya bang ya. Tenang bang. Istighfar bang. Tenang ya. Tadi Anda bilang bahwasanya hadis ada rujukannya di dalam Al-Quran. Setuju? Iya, baik pengertian. Oke. Menurut hadis ini, sebentar bang. Menurut hadis ini, seorang muslim boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdusta, seorang suami yang berdusta kepada istrinya kalau dia kawin lagi. Betul? Melenceng. Abang Kok melenceng melenceng? itu telah abang itu ya abang itu telah menfitnah agama saya, Pak. Oke, coba dengarkan ini. Dengarkan. Kita mengancam jiwanya orang. Tenang bang. Bang, Anda katanya bilang saya fitnah. Coba dengarkan dulu. Dengarkan kalau saya bilang fitnah. Ya, oke, terus. Oke, ayo. Bang, kalau kita ngomong bareng-bareng bang, yang didengar siapa bang? Oke, silakan, ayo. Oke, Karena Anda bilang saya fitnah. Nih, Daeng Ustadz Latif berkata begini. Nih, dengarkan ya bang ya. tidak hadis bang. Bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Masa istri pagi-pagi. Gimana? Tadi Anda katakan bahwasanya saya membohong, memfitnah. Biar abang jelasinnya tuh paham bang. Gini bang. Oke, hadisnya aja lah saya tunjukkan ya. Hadisnya aja saya tunjukkan. Boleh salah dan hilaf bang. Ayo bang, tunjukkan hadis dalam Al-Quran. Oke, baik. Boleh berdusta ya. Ya, betul. Oke, boleh berdusta dalam 3 hal. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya ya bang ya. Putar-putar bang. Saya bukan orang bodoh bang ya. Abang mau putar-putar. Baik. Jadi kita tidak boleh mengutip perkataan ceramah Ustadz ya. Karena menurut dia ceramah Ustadz itu katanya ngaco. Baik, kita langsung saja merujuk kepada hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya bang ya. Sabar teman-teman. Mengajari umat Islam itu harus bersabar. Karena mereka tidak tahu apa yang tertulis dalam kitabnya. Seandainya mereka tahu apa yang tertulis dalam kitabnya, mereka pasti tidak akan jadi orang Islam lagi. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Sabar ya bang ya. Apakah boleh berdusta
Perhatikan ini ya. Ya, Kelihatan iya, Ustaz? terus, Bang. Kelihatan? Oke. 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 Bentar, Bang, ya. Oke. Oke, dikatakan di sini Rasulullah SAW tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih. Di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. Satu. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali dalam 3 perkara. Dalam peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri. Ah, boleh bohong. Contoh. Suami, tenang dulu Pak Ustadz, biar saya selesaikan. Contoh, Ustadz lagi ceramah ke Jakarta. Di Jakarta melihat perempuan cantik, maka Ustadz nikah lagi, tapi ngakunya tidak nikah lagi. Ya itu boleh. Nah, agama saya, Bang, padahal itu, Bang, telah jelas-jelas menunjukkan suami kepada istri untuk menyenangkan istri. Kenapa lari kepada poligami, Bang? Bang, ini ada Ustadz yang ngomong loh. Dia ngomong begitu bahwasanya salah satu nih. Kalau kawin lagi. Nih, dengarkan ya Bang ya. Nih, dengarkan. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Lo iya, gak susah itu. Kon kawin mana Mas? Enggak, padahal lo bojone. Itu memang betul. Nah, sekarang stop itu masalah itu stop dulu. Kata Anda jangan. tadi. Abang saya luruskan dulu. Tadi abang ya itu suami sama istri. Kenapa abang diputarkan sama poligami, Bang? Itu abang lari dari Oke, kenyataan. boleh itu, Bang. nggak suami membohongi istrinya? Enggak, Anda mengakui salah apa tidak? Boleh tidak suami membohongi istrinya? Boleh, asalkan demi kebaikan. Oke, Kenapa? contoh misalnya. Di dalam Islam boleh nggak kawin lagi? Aduh. Saya Jangan Oke, ngomong Bang, bareng-bareng, Bang. Siapa yang mau kita dengar? Jangan ngomong bareng-bareng. Oke. Oke. Kanda sudah mengakui suami boleh membohongi istrinya. Contoh. Boleh nggak dalam agama Islam suami kawin lagi? Boleh atau tidak? Kalau itu abang lari dari perkataan abang sendiri tadi. Oh, Saya bisa katanya boleh. Ini gimana sih? Contoh misalnya, saya seorang ustadz. Saya kawin lagi. Lalu saya bilang sama istri saya, tidak, istri saya masih kamu seorang. Inilah yang saya bilang berbohong demi kebaikan. Daripada saya bilang saya sudah kawin lagi, nanti tidak dimasakin lagi. Ya kan? Kemudian yang kedua, nanti tidak digosokin lagi bajunya. Nanti repot, makanya saya bilang tidak kawin lagi, atau masih tetap setia. Itu gimana? Abang itu justru abang seakan-akan abang itu menunjukkan kebodohan abang sebagai manusia, Bang. Kenapa? Tadi membuka sebuah hadis tentang istri, suami boleh nasihati istri untuk demi kebaikan. Kenapa Iya abang Bang, lari? makanya. Dan perkataan suami pada istri. Perhatikan. Berarti hubungan suami istri di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta. Betul. Betul. Abang tahu kan itu berdusta untuk menyenangi istri, Bang. Demi Iya, tidak makanya menyakiti saya hati. bilang contoh misalnya begini. Contoh. Misalnya Contohkan ayo, abang oke, mau contohkan kemana? berikan kepada saya contoh bahwasannya suami boleh bohong kepada istrinya. Contoh, Bang, istri masak, umpamanya, Bang, ya. Ini agama saya mengajarkan, Bang. Saking dari benarnya agama saya, Bang. Istri lantas keasinan gitu, lantas gitu. Saya mana Bang rasanya? Oh, enak deh gitu. Lantas adik itu sekalipun itu asin, tahu itu si istri si asin, tapi demi kebaikan istri. Kita menjaga perasaannya, Bang. Itulah agama kami, akhlak kami, Bang. Mau apa Abang sekarang? Ayo. Baik, Anda mengatakan
bahwasanya bohong dalam hal suami istri itu contohnya misalnya seorang istri masak. Lalu Ya. masakannya keasinan, betul? Betul, Oke. Bang. Iya. Lalu kata suami, "Wah, enak ini, pas ini. Pas." Nah, makanya akibat dari kebohongan yang seperti itu, besok dia masak yang kayak begitu lagi. Gimana? Gimana sayang? Enak. Wah, mantap. Wah, berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok bikin lagi. Sebulan Anda bohong, tenang. Bang, Anda tadi udah ngomong, saya nggak boleh ngomong. Bang, Oke, silakan. sebulan Anda berbohong sama istri begitu, pembuluh darah Anda keras dan Anda jantungan, Bang. Karena apa? Karena inilah yang saya katakan kebohongan yang dipelihara. Oke, sekarang. Sekarang saya, Bang. Saya. Oke, silakan. Justru Abang. Karena kita selalu mensiasati istri, memberikan yang terbaik untuk istri. Itu kan niat kita kan karena untuk kebaikan keluarga kita, gitu, Bang. Lantas istri merasakan masakannya sendiri itu asin, lantas dibilang enak sama suami, dia makin perhatian sama kita, Bang. Perasaannya sebagai seorang muslim itu, Bang, malah makin timbul dan makin sayang tuh, Bang. Salah, Bukan Bang. versinya Besok Abang. dibikinin lagi masakan yang kayak begitu karena Anda bilang enak. Loh, karena Anda bilang enak berarti dia langsung membatin. Tadi saya cicipin keasinan. Suami saya suka yang asin. Saya cicipin keasinan. Suami saya suka yang asin-asin. Mantap. Besok bikin lagi. Enak sayang, mantap. Besok bikin lagi, Bang. Apa tidak benar yang saya katakan? Anda sakit jantung karena makan asin-asin terus. Lu gimana? Itu bedanya Islam dan Kristen, Bang. Nafsirkan yang bukan-bukan, Bang. Padahal kami yang muslim itu Oke, baiklah. baik. Baik. Oke, yang itu sudah selesai dulu, Bang. Sekarang gini. Tadi Anda bilang bahwa rujukan. Tadi Anda bilang bahwa rujukan hadis itu adalah Al-Qur'an. Setuju? Setuju. Baik, sekarang saya tunjukkan ayatnya. Tenang, Bang. Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan, Bang. Apakah yang dikatakan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang suka berbohong? Perhatikan. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ini kan rujukannya kan, makanya saya bilang, Bang, umat muslim telah sesat karena apa? Karena mereka telah mempercayai Muhammad versi hadis. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Apakah Muhammad mengajarinya? Justru dia yang mengajarkannya, Bang. Makanya saya bilang kalian sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Betul. Oke, kalau kurang saya tambahi, Bang. Saya tambahi. Di dalam surat Al-Ahzab, tenang, Bang. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi karena kalian mengikuti hadis, maka kalian berkata, boleh berdusta. Gimana? Bang. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Silakan. Abang menunjukkan hadis tadi boleh berbohong tentang 3 hal. Lantas abang menunjukkan tidak boleh berbohong dalam hal apa itu, Bang? Coba abang tunjukkan. Kalau abang memang paham soal Al-Quran, Bang. Ayo, jangan abang menjadi orang munafik tentang agama abang sendiri. Katanya dikatakan di sini, Bang, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan adalah ciri-ciri dari orang-orang yang tidak beriman. Jangan bentur-benturkan Al-Quran, Anda.
Kok dengan Tadi ini abang- sudah bertentangan, Bang? Gimana sih? Aduh. Udah gini aja. Saya mau pesan kepada Anda satu pesan dari Injil. Apa yang dikatakan Abang Yesus, ini- Bang? Dengarkan, Bang. Oke. Apa yang dikatakan Yesus? Bang. Yang dikatakan Oke, Yesus terus begini. silakan. Jika ia, tetapi karena kalian mengikuti hadis, maka kalian berkata boleh berdusta. Ya, saya bilang, Bang, segeralah Anda meninggalkan agama Islam dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Jadilah Anda seorang pengikut Yesus, ya. Itu pesan saya kepada Anda. Sekarang mungkin Anda masih berkeras, tetapi berjalannya waktu, semoga Anda akan berpikir. Selamat malam. Terima kasih. Iya, kita debat kusir terus nanti jadinya. Ya. Itulah, saya kasih yang simpel-simpel saja. Nggak usah kita mikirin yang tinggi-tinggi. Dari hal yang sederhana itu saja, kalian seharusnya sudah membuka hati kalian. Begitu loh. Jelas-jelas yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kejujuran, kebaikan. Bertolak belakang dengan yang diajarkan yang tadi itu. Mengapa engkau masih mengeraskan hatimu? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman, kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, support channel saya ini, teman-teman. Support saya supaya teman-teman kita bisa terus eksis dan melaksanakan program-program ini, teman-teman. Jadi teman-teman support saya dari mulai hal-hal yang sederhana. Tap-tap layar. Kemudian jangan lupa juga memfollow akun yang asli ini. Kemudian bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang menurut kalian perlu untuk mendengarkan siaran ini, ya. Nah, teman-teman juga, channel ini juga memerlukan yang namanya support secara dana atau finansial, teman-teman. Karena teman-teman di sini itu memerlukan biaya yang besar. Memerlukan biaya yang tidak sedikit, teman-teman. Untuk pajak rumah, untuk segala macam, semuanya, teman-teman. Jadi itu memerlukan finansial dan dukungan dari teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya, supaya tidak kehilangan kontak atau alamat support. Terima kasih Bang Gunadi, makasih. Silakan teman-teman screenshot ya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport program acara Edis TV ini supaya acara Edis TV ini terus menerus ada dan kita terus menerus mengudara memberitakan kebenaran kepada mereka. Kapan podcastnya? Mau podcast gimana? Seorang kita saja belum ada apa-apa, teman-teman. Belum bisa. Kita ini belum, saya ini udah habis-habisan, teman-teman. Artinya memang sudah habis semua untuk mengadakan rumah apologet ini. Kita podcast bagaimana? Ini masih ada seperti ini biar kalian tahu. Kalian biar tahu ya. Ini meja ini ya. Inilah yang saya pakai siaran nih. Nih. Biar kalian lihat mejanya. Nah ini. No. Nah ini meja, ini pun meja bekas nih teman-teman. Nah ini. Tuh. Jadi kita mau gimana podcast pakai meja begini. Jadi belum ada teman-teman. Belum bisa podcast. Makanya kan saya bilang. Kita itu masih memerlukan dana. Begitu. Dan itu nggak sedikit teman-teman. Jadi mau mengadakan podcast bagaimana? Mejanya saja begini. Satu-satulah teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman mensupport ya
bisa nanti kita begitu. Tapi kalau tidak ada support ya mau gimana, mau podcast ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik. Oh, sebentar, saya pasang dulu background saya. Oke, background saya mana ya? Oke, ya. Kita kasih naik ada Arhan Jamalulail. Oke, Arhan Jamalulail. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Ya, Arhan Jamalulail, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Arhan, apakah Anda mendengar suara saya? Lo ngapain masih Kristen? Ya ampun, tinggalin aja Kristen dis. Kenapa saya masih Kristen? Contohnya seperti yang barusan tadi saya bahas, Bang. Karena di dalam ajaran Kristen, Tuhan Yesus kami mengajarkan untuk tidak berdusta. Sementara Anda masih Islam, Anda diajarin boleh berdusta. Ayo secara logis saja berpikir. Yang mana yang pantas diikuti? Coba. Pertanyaanmu aneh. Silakan. Sekarang pertanyaan saya. Di dalam Bible ada nggak Yesus menyuruh orang Kristen ke gereja pada hari Minggu? Ini Anda ini yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Kan nggak berani Tadi jawab, Anda bertanya. Dijawab aja, Sebentar, Bang. Arhan. Dijawab Tadi kamu aja. tanya sama saya. Kamu bilang begini, kenapa kamu kok masih Kristen aja? Barusan tadi saya bilang, di dalam Kristen itu diajarkan untuk tidak berdusta, untuk mengatakan yang benar atau jujur. Nah, sementara di dalam agama Islam, tadi sudah jelas-jelas dibolehkan untuk berdusta. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Menurut akalmu dan hati nuranimu yang paling dalam, yang mana yang benar? Diajarkan untuk jujur atau diajarkan untuk bohong? Untuk jujur. Bagaimana kamu masih tetap Islam kalau begitu? Ya karena Sementara dalam ajaran agama Islam diajarin bohong. Silakan. Karena kalau kebohongan itu memperbaiki akhlak kita ya nggak apa-apa. Berarti boleh bohong. Contoh, ini abang Edi suruh saya makan babi. Terus udah bang tadi. Nah kan baik, saya kan berarti sebagai umat Islam tidak boleh makan babi. Oke, Ya, itu berarti apa, gitu loh. berarti dengan Anda berbohong seperti itu, berarti itu akan membuat satu kesimpulan terhadap orang yang mendengar, oh berarti dia makan babi, berarti ajaran Islam boleh makan babi gitu. Berarti begitu kan? Betul nggak? Bukan begitu. Aduh. Yang penting kita Oke, sekarang saya menghormati tanya sama orang, kamu, Pak. apakah Gitu. bohong itu baik? Sekarang saya tanya, apakah bohong itu baik? Ya kalau demi kebenaran ya baik. Bohong Baik. demi kebenaran itu baik. Berarti Islam itu Ya. bohong demi kebenaran. Ya bukan Islam demi kebenaran, itu udah umum bang. Kalau Oke, untuk sebutkan. kebaikan tuh nggak Oke, apa-apa. oke, misal Udah nih. umum, bukan Oke. Islam aja gitu loh. Oke, misalnya nih, ada suami istri. Di dalam ajaran agama Islam di hadis tadi, maka seorang suami itu boleh membohongi istrinya. Coba tunjukkan kepada saya hal baik apa bohongnya suami kepada istri itu baik. Silakan. Ya contoh begini, umpama kita mau cari Kawin nafkah lagi. ya. Kawin lagi. Ya bukan kawin lagi. Lo itu contohnya yang dicontohkan oleh Ustadz. Ini loh. Biar kamu kasih contoh. Kalau ngasih contoh yang bagus nih. Ini Ustadz Abdul Latif nih. Lihat, dengarkan. Perhatikan ya. Nih. Bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Masa Lihat tuh. pagi dia ke pasar. Lihat kan? Tuh, boleh bohong. Bohong kepada istri dan bohongnya berpahala. Nah itu tujuannya apa gitu loh? Tujuannya kemana gitu loh bang? Intinya, boleh suami membohongi istrinya. Betul. Ya temen ada maksudnya apa gitu loh? Kalau cuman Biar bohong, biar ini juga aman. Contoh.
Contoh, dalam Islam kan boleh nambah istri, betul nggak? Boleh nambah istri. Boleh. Oke, kamu nambah istri. Menurut hukum agama Islam, menambah istri itu tidak harus izin dari istri pertama. Nggak ada itu dalilnya. Yang penting ada ijab, ada qabul, ada sah. Itu syarat pernikahan di dalam agama Islam. Ya. Nah, lalu ketika Anda pulang ke rumah, misalnya Anda kasih tahu kalau Anda sudah kawin lagi, nanti satu, bisa istri kena serangan jantung. Kedua, bisa berakibat tidak dimasakin lagi. Ketiga, bisa berakibat istri kerjanya ngamuk-ngamuk terus, mukanya muram terus. Nah, maka demi kebaikan, maka Anda harus bilang sama istri bahwa Anda tidak punya istri lagi di luar, betul? Kan itu demi kebaikan, Kan betul dia tidak? nggak nanya. Kalau nggak nanya nggak berbohong dong kita. Kalau dia nggak nanya kita nggak berbohong. Contoh, HP berbunyi. Ding, 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 ding. Halo, sayang. Sayang lagi di mana? Oh, sayang, saya lagi berdakwah. Ini berdakwah. Terus istri nanya, Papa, siapa itu? Ah, biasa teman. Katanya. Kalau dia ngaku itu istri yang baru nikahin gimana? Bisa berantakan kan? Kata Yusuf PI bisa piring terbang, panci terbang. Betul? Nah, maka boleh berdusta di dalam hal tersebut. Bahkan dustanya berpahala. Betul? Nggak berpahala. Dia nggak percaya ajaran agama Islam. Intinya gini bang, saya cuma ngomong begini. Kita nggak usah bahas yang rumit-rumit. Nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mau membuka pikiran bang, ayo buka Injil, buka Al-Quran. Ayo belajar. Ayo kita buka isinya secara objektif. Nggak usah membela ini, nggak usah membela itu. Pelajari aja. Ini salah satunya begini. Di dalam Injil diajarkan untuk berkata yang benar. Jujur. Nah, kabur dia kan. Itu sedikit saja loh. Kenapa Anda masih mengeraskan hatimu? Anda diajari yang baik, Anda tidak mau. Anda senangnya malah yang berbohong-bohong. Ya silakan, Puguh. Nampaknya si Puguh masih belum belum puas dia. Gimana Puguh? Sekarang gini Dis ya, saya mau nanya. Di Al-Quran itu, di Islam, diajarin untuk berbohong, itu nggak ada. Tetapi, jikalau kita berbohong untuk kebaikan, itu boleh. Contohnya, suami ditanya sama istri, Pah, capek nggak kamu kerja? Enggak. Itu baik. Tapi dalam konteksmu dipelencengkan menjadi selingkuh, harus berbohong. Ada nggak di situ hadisnya selingkuh? Yang bilang selingkuh siapa? Bukan selingkuh, kawin lagi. Iya, Anda harus bisa bedakan. Aduh, Puguh. Ada nggak hadisnya di situ? Enggak. Ada nggak hadisnya di situ bahwa kita kawin lagi boleh, tapi kita harus berbohong? Tidak ada. Cari kalau ada. Oke, boleh nggak suami membohongi istrinya? Boleh, dengan catatan untuk kebaikan, bukan untuk lagi. Nggak boleh ada itu. untuk kebaikan. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, kawin lagi bagi yang mampu baik nggak? Itu nggak baik, tapi kalau kita mau, kita mampu, itu boleh.